Breaking news, Alhamdulillah, ini baru mantap. Peter Kluivert tiba di Jakarta dan siap disambut supporter Garuda fans. Akankah dia bisa menjawab semua keraguan semua pihak? Simak videonya hingga akhir dan berikan komentarmu. Wow. Erick Thohir ungkap. Permintaan mengejutkan untuk supporter Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Belum dikenalkan, supporter sudah protes. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Kluivert wajib diberi kesempatan? Tonton penjelasan lengkapnya di sini dan berikan komentarnya. Alhamdulillah, inilah 5 modal jitu Patrick Kluivert. Bahwa Timnas Indonesia guncang Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 1, bisa mengubah segalanya. Pelatih baru, pemain naturalisasi, dan tekanan mental Australia. Jadi kunci kemenangan besar, kamu nggak akan percaya. Apa yang terjadi selanjutnya? Mimin akan jelaskan. Dan berikan komentarmu. Yes, Top Marco Top, inilah prediksi admin 3 taktik heboh yang bakal mengubah permainan Timnas Indonesia di tangan Patrick Kluivert. Nomor 1, bisa buat Garuda terbang tinggi. Gaya baru ini dijamin bikin supporter terpukau. Begini rencana Kluivert untuk kejar Piala Dunia 2026. Simak penjelasannya dan berikan dukunganmu. Wah. Jadi sorotan era Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Ditandai dengan lini depan tumpul, begini harapan legenda pada Patrick Kluivert. Apa yang diinginkan legenda Timnas ini bisa mengubah segalanya? Kunci perubahan lini depan yang bisa bawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Simak penjelasannya dan berikan komentarmu. Masya Allah, siap gegerkan Timnas Indonesia. Inilah profil Denny Lanzaat, asisten pelatih berdarah Maluku yang punya pengalaman internasional gila. Kenapa kehadirannya bisa jadi kunci sukses Timnas Indonesia di Piala Dunia 2026? Temui sosok hebat yang akan mengubah segalanya di lini pelatih dan berikan dukunganmu. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Breaking news, Alhamdulillah, ini baru mantap. Peter Kluivert tiba di Jakarta dan siap disambut supporter Garuda fans. Akankah dia bisa menjawab semua keraguan semua pihak? Simak videonya hingga akhir dan berikan komentarmu. Pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, diperkirakan akan tiba di Indonesia pada Sabtu 11 Januari 2025 petang WIB. Dari informasi yang Mimin peroleh, insya Allah Patrick Kluivert bakal mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Sesuai dengan jadwal penerbangan KLM Royal Dutch Airlines nomor penerbangan KL809 rute Bandara Schiphol Amsterdam ke Bandara Soekarno-Hatta dengan transit di Bandara Kuala Lumpur. Namun sampai dengan saat ini, PSSI belum memberikan konfirmasi jadwal kedatangan Kluivert ke Indonesia. Dan sesuai rencana Patrick Kluivert akan diperkenalkan PSSI kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu 12 Januari 2025 sore WIB. Kita simak apa yang bisa diperbuat oleh pelatih baru ini dan semoga tim Garuda kita bisa terbang tinggi serta impian seluruh Garuda fans bisa terwujud, yakni bisa bermain di Piala Dunia 2026. Tulis komentar kalian dan doakan semoga timnas kita juara Piala Dunia. Wow. Erick Thohir ungkap. Permintaan mengejutkan untuk supporter Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Belum dikenalkan, supporter sudah protes. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Kluivert wajib diberi kesempatan? Tonton penjelasan lengkapnya di sini dan berikan komentarnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan permintaan yang sangat penting untuk para supporter Timnas Indonesia terkait pelatih anyar Patrick Kluivert. Meskipun nama Patrick Kluivert
telah diumumkan pada 8 Januari 2025 sebagai pengganti Shin Tae-yong. Pelatih asal Belanda itu baru akan diperkenalkan secara resmi pada 12 Januari mendatang. Namun, keputusan PSSI ini sudah memunculkan beragam reaksi, termasuk penolakan keras dari beberapa supporter yang ramai bersuara di media sosial. Bahkan, Kluivert yang belum hadir di Indonesia sudah menjadi bahan perbincangan panas dengan tagar Kluivert out pun trending di platform X. Menyikapi situasi yang makin memanas ini, Erick Thohir pun angkat bicara dalam wawancara dengan Rossi di Kompas TV, meminta supporter untuk memberi kesempatan kepada pelatih baru ini. Erick menegaskan bahwa keputusan ini merupakan pilihan yang sudah melalui pertimbangan matang dan Kluivert harus diberi ruang untuk menunjukkan kualitasnya. Kita harus memberi kesempatan pada Kluivert untuk membuktikan kemampuannya memimpin timnas Indonesia, ujar Erick dengan penuh keyakinan. Erick juga menanggapi kritik yang datang dengan sangat keras, terutama yang tidak proporsional. Ia mengungkapkan kebingungannya saat dirinya ikut menjadi sasaran serangan setelah timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal ASEAN Cup 2024. Kritik itu wajar, tetapi harus proporsional. Jangan sampai melewati batas. Kita harus mendukung timnas Indonesia sebagai satu kesatuan, jelas Erick. Menekankan bahwa sepak bola harus dijadikan ajang bersatu, bukan malah menjadi sarana perpecahan. Erick juga mengingatkan bahwa meski Kluivert belum memiliki rekam jejak panjang sebagai pelatih, ia tetap layak mendapatkan kesempatan. Ia mencontohkan Zinedine Zidane yang sukses besar di Real Madrid, meski minim pengalaman melatih sebelumnya. Banyak pelatih yang sukses tanpa rekam jejak panjang, seperti Zidane. Kita harus beri kesempatan pada Kluivert, tegas Erick. Dengan semangat yang membara, ia berharap para supporter bisa mendukung pelatih dan tim agar dapat mencapai tujuan besar, lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi, kini saatnya untuk memberikan kesempatan penuh pada Kluivert dan menatap masa depan yang lebih cerah bersama timnas Indonesia. Alhamdulillah, inilah 5 modal jitu Patrick Kluivert. Bahwa timnas Indonesia guncang Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 1, bisa mengubah segalanya. Pelatih baru, pemain naturalisasi, dan tekanan mental Australia. Jadi kunci kemenangan besar, kamu nggak akan percaya. Apa yang terjadi selanjutnya? Mimin akan jelaskan. Dan berikan komentarmu menjelang laga super krusial antara timnas Indonesia dan Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium. Patrick Kluivert ternyata memiliki sejumlah modal penting yang bisa membawa timnas Indonesia meraih kemenangan besar. Banyak yang awalnya meragukan kemampuan pelatih 48 tahun ini, namun ternyata Kluivert sudah mempersiapkan sejumlah faktor yang bisa membuat Indonesia semakin dekat dengan impian lolos ke Piala Dunia 2026. Penasaran dengan apa saja modal yang dimiliki Kluivert untuk mengalahkan Australia? Yuk, simak 5 faktor kunci yang bisa mengguncang dunia sepak bola Indonesia. 1. Motivasi pemain yang meledak. Kehadiran pelatih baru biasanya memberikan energi segar bagi para pemain. Dan ternyata hal ini juga terjadi di bawah asuhan Patrick Kluivert. Salah satu bukti nyata adalah komentar dari pemain timnas Indonesia, Maes Hilgers, yang sudah tak sabar untuk bertemu dan bekerja dengan Kluivert. Motivasi pemain pun dipastikan bakal meningkat, membawa semangat baru yang bisa menjadi amunisi tambahan dalam pertempuran sengit melawan Australia. Keinginan kuat untuk melanjutkan tren kemenangan timnas Indonesia tentu tak ingin melewatkan momentum kemenangan setelah sukses mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 pada matchday ke-6. Kemenangan melawan Australia akan sangat berharga karena tidak hanya meningkatkan posisi Indonesia di klasemen grup C, tetapi juga membawa Garuda ke urutan 2 yang merupakan kunci untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia makin dekat dengan pintu gerbang Piala Dunia
dan kemenangan ini akan membawa mereka selangkah lebih dekat ke impian besar tersebut. 3. Dukungan dari Alex Pastor, ahli taktik tak tertandingi, Patrick Kluivert, tak akan berjalan sendirian. Di sampingnya ada sosok juru taktik kelas dunia asal Belanda, Alex Pastor, yang sudah terbukti sangat sukses dalam mengembangkan permainan tim. Pastor memiliki pengalaman luar biasa dalam mempromosikan klub-klubnya ke Eredivisie, dan dia siap membantu Kluivert dalam menyusun strategi jitu melawan Australia. Dengan dua pelatih berpengalaman ini, timnas Indonesia bisa lebih percaya diri dan siap menghadapi lawan tangguh di kandang mereka. Keempat, pemain naturalisasi yang memperkuat tim. Kehadiran pemain naturalisasi terbaru menjadi salah satu keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Untuk laga melawan Australia, Indonesia sudah dipastikan akan diperkuat oleh Ole Romeni, yang sudah memberikan dampak besar sejak bergabung dengan timnas. Selain itu, ada juga pemain bintang lain seperti Jairo Riedewald yang sedang dalam proses, serta Emil Audero yang sudah menunjukkan isyarat bergabung. Dengan tambahan kekuatan baru ini, timnas Indonesia semakin solid dan siap menghadapi tantangan besar di depan mata. 5. Tekanan publik yang mungkin jadi bumerang untuk Australia. Meski saat ini berada di posisi 2 klasemen sementara grup C, Australia berada dalam tekanan besar. Mereka hanya unggul 1 poin dari Indonesia yang berada di posisi 3. Publik Australia mulai menuntut skuad Socceroos yang dipimpin oleh Jackson Irvine untuk menang melawan Indonesia agar peluang mereka lolos ke Piala Dunia tetap terjaga. Namun, tekanan ini justru bisa menjadi pedang bermata dua, karena tim yang tertekan seringkali kehilangan fokus dan akhirnya berbuat kesalahan. Sementara itu, timnas Indonesia justru bisa memanfaatkan tekanan tersebut untuk tampil dengan lebih tenang dan mengejutkan Australia di kandang mereka. Dengan kelima modal tersebut, timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert bisa memberikan perlawanan sengit dan merebut kemenangan dari Australia. Jadi, jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan laga seru ini, karena siapa tahu Indonesia bisa mencetak sejarah besar menuju Piala Dunia 2026. Yes, Top Marco Top, inilah prediksi admin 3 taktik heboh yang bakal mengubah permainan timnas Indonesia di tangan Patrick Kluivert. Nomor 1, bisa buat Garuda terbang tinggi. Gaya baru ini dijamin bikin supporter terpukau. Begini rencana Kluivert untuk kejar Piala Dunia 2026. Simak penjelasannya dan berikan dukunganmu. PSSI baru saja membuat keputusan besar dengan menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia, menggantikan Shin Tae-yong yang sudah mengabdi selama 5 tahun. Pelatih asal Belanda ini siap mengemban tugas berat untuk memimpin timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, perubahan pelatih tentu membawa dampak besar bagi pola permainan dan taktik yang diterapkan oleh tim. Timnas Indonesia kini akan memasuki era baru dengan Patrick Kluivert yang siap membawa perubahan besar. Ada 3 taktik super keren yang akan diterapkan oleh Kluivert yang pasti akan menggetarkan hati para supporter dan membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Penasaran? Simak terus! 1. Formasi 4-2-3-1. Taktik modern yang siap digunakan Kluivert. Salah satu hal pertama yang akan terlihat dari perubahan besar di timnas Indonesia adalah formasi yang bakal dipilih oleh Patrick Kluivert. Jika di bawah Shin Tae-yong kita sering melihat taktik 3-5-2 atau 3-4-3, Kluivert diprediksi akan mengganti itu dengan formasi yang lebih solid dan terstruktur, 4-2-3-1. Pola ini bukan hal baru bagi Kluivert karena sudah dia terapkan di klub Turki, Adana Demirspor, dengan cukup sukses. Dengan formasi ini, timnas Indonesia akan lebih kokoh di lini belakang, sambil tetap menjaga daya serang yang tajam di lini depan. Ini adalah langkah besar yang bisa memberi keseimbangan yang dibutuhkan untuk menghadapi tim-tim kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. 2. Striker target man, penyerang berkualitas yang bisa menyelesaikan segala peluang. Salah satu perubahan besar lainnya adalah penggunaan tipe striker yang berbeda. Di bawah Shin Tae-yong,
Kita sering melihat penyerang yang bisa naik turun dan terlibat dalam banyak peran di lapangan. Namun, Patrick Kluivert lebih suka memainkan striker dengan karakteristik poacher atau target man, yang tugas utamanya adalah menjadi ujung tombak serangan dan menyelesaikan peluang. Ini adalah gaya permainan yang sudah terbukti efektif di tim yang dia latih sebelumnya, dan Timnas Indonesia memiliki beberapa pemain dengan tipikal ini seperti Ramadan Sananta, Jens Raven, Dimas Drajat, dan Ole Romeni. Dengan strategi ini, Kluivert berharap bisa memaksimalkan peluang yang tercipta dan meningkatkan produktivitas gol Indonesia. 3. Fokus serangan di sektor sayap, tempat di mana kecepatan dan kreativitas berkumpul. Berbeda dengan Shin Tae-yong yang lebih mengandalkan lini tengah untuk mengatur permainan, Patrick Kluivert diprediksi akan lebih mengandalkan sektor sayap sebagai saluran utama serangan. Pemain-pemain sayap cepat dan kreatif seperti Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Witan Sulaiman, Jakob Sayuri, dan Eliano Reinders akan menjadi kunci dalam strategi ini. Dengan memaksimalkan peran pemain sayap, Kluivert berharap dapat mempercepat aliran bola ke depan, menciptakan peluang, dan menyuplai bola ke striker dengan lebih efektif. Ini adalah langkah strategis yang bisa mengubah dinamika permainan Timnas Indonesia, menjadikan serangan lebih bervariasi dan mematikan. Dengan ketiga taktik hebat ini, Patrick Kluivert siap membawa Timnas Indonesia ke era baru yang lebih modern dan penuh semangat juang. Para pemain akan lebih terorganisir dan siap menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan penguatan formasi, pemanfaatan striker kelas dunia, dan fokus serangan dari sayap, Timnas Indonesia di bawah asuhan Kluivert dipastikan akan tampil lebih kuat dan lebih berbahaya. Apakah ini adalah saat yang tepat bagi Timnas Indonesia untuk menorehkan sejarah besar? Jangan lewatkan aksi seru mereka di lapangan. Wah. Jadi sorotan era Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Ditandai dengan lini depan tumpul, begini harapan legenda pada Patrick Kluivert. Apa yang diinginkan legenda Timnas ini bisa mengubah segalanya? Kunci perubahan lini depan yang bisa bawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Simak penjelasannya dan berikan komentarmu. Legenda Timnas Indonesia, Perry Sandria, mengungkapkan harapan besar terhadap pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang baru saja resmi menggantikan Shin Tae-yong. Perry berharap Kluivert bisa segera menyelesaikan masalah yang selama ini mengganjal di Timnas Indonesia, yakni tumpulnya lini depan. Dalam pandangannya, masa kepelatihan Shin Tae-yong di Indonesia terasa kurang maksimal di sektor serangan, karena sang pelatih asal Korea Selatan lebih fokus memperkuat lini bertahan, sehingga lini depan kurang tajam dan produktif. Perry Sandria menyebutkan bahwa selama era Shin Tae-yong, Timnas Indonesia kesulitan mencetak gol, meskipun banyak pemain bertahan dan gelandang yang dipanggil. Selama ini yang mencetak gol malah kebanyakan pemain belakang, seperti yang terlihat di turnamen AFF kemarin, ujar Perry, menyebutkan betapa jarangnya striker murni yang bisa tampil sebagai pencetak gol. Dengan hadirnya Patrick Kluivert, Perry berharap lini depan Garuda bisa lebih mematikan, terutama dengan kedatangan Ole Romeni, seorang striker house goal yang diharapkan mampu membawa perubahan besar. Selain itu, Perry juga berharap Kluivert bisa memberikan dampak positif bagi tim Merah Putih, salah satunya dengan membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Saya berharap dengan tangan dingin Kluivert, Timnas Indonesia bisa tampil lebih baik. Ini adalah momen yang sangat penting, apalagi dengan pergantian pelatih yang mendesak, tambah Perry dengan penuh harapan. Ia juga menyarankan agar Timnas Indonesia setidaknya bisa meraih hasil imbang melawan Australia di laga berikutnya, sebuah langkah penting untuk menuju kualifikasi Piala Dunia. Kehadiran Kluivert di Timnas Indonesia diharapkan bisa mengubah nasib tim, terutama di lini depan, yang menjadi salah satu PR besar. Kluivert, yang dikenal dengan pengalaman luar biasa di Eropa, diharapkan bisa memaksimalkan potensi striker-striker Indonesia dan menciptakan tim yang lebih produktif dalam menyerang.
Kluivert yang akan dikenalkan kepada publik Indonesia pada 12 Januari 2025 dikontrak dengan durasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan selama 2 tahun lagi. Semua mata kini tertuju pada pelatih asal Belanda ini yang diharapkan bisa membawa timnas Indonesia ke jenjang yang lebih tinggi. Masya Allah, siap gegerkan timnas Indonesia. Inilah profil Denny Lanzaat, asisten pelatih berdarah Maluku yang punya pengalaman internasional gila. Kenapa kehadirannya bisa jadi kunci sukses timnas Indonesia di Piala Dunia 2026? Temui sosok hebat yang akan mengubah segalanya di lini pelatih dan berikan dukunganmu. Kabar menggembirakan datang dari timnas Indonesia. Kini, jajaran pelatih timnas semakin solid dengan penunjukan Denny Lanzaat sebagai asisten pelatih yang akan mendampingi Patrick Kluivert dan Alex Pastoor. Keputusan ini bukan hanya mengejutkan, tapi juga menarik perhatian besar karena Denny Lanzaat memiliki segudang pengalaman internasional baik sebagai pemain maupun pelatih yang pastinya akan membawa perspektif baru untuk Garuda. Dengan pengalamannya yang luas, Lanzaat diharapkan bisa membawa strategi lebih matang dan memperkuat kinerja timnas Indonesia di kancah internasional. Yang lebih menarik lagi, meskipun Denny Lanzaat lahir dan besar di Belanda, darah Maluku mengalir dalam dirinya, menjadikannya semakin dekat dengan Indonesia secara emosional. Keterkaitan budaya ini menambah kedalaman hubungan Lanzaat dengan Indonesia dan tentu saja diharapkan bisa mempererat ikatan antara Indonesia dan Belanda sambil membawa energi baru untuk sepak bola tanah air. Timnas Indonesia semakin optimis dengan kehadiran sosok berpengalaman seperti Lanzaat di tim kepelatihan mereka. Lahir pada 6 Mei 1976 di Amsterdam, Belanda, Denny Dominguez Lanzaat kini menjadi perhatian utama setelah ditunjuk sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Lanzaat, meski dibesarkan di Belanda, memiliki darah Maluku dari pihak ibunya yang menambah kedekatannya dengan Indonesia. Kariernya sebagai pemain pun tak kalah gemilang, terutama di posisi gelandang bertahan. Ia memulai perjalanan profesionalnya di Ajax Amsterdam pada tahun 1995. Meskipun hanya tampil sekali untuk tim utama, namun ini adalah langkah pertama menuju perjalanan panjangnya di dunia sepak bola. Lanzaat melanjutkan kariernya di klub-klub ternama seperti MVV, Willem de Gois, AZ Alkmaar, Wigan Athletic, Feyenoord, hingga Twente, dan bahkan menjadi bagian dari timnas Belanda yang berlaga di Piala Dunia 2006. Pengalaman internasional yang kaya ini memberikan dasar yang kuat bagi perjalanan karier kepelatihannya yang dimulai setelah ia pensiun sebagai pemain pada tahun 2015. Ia langsung terjun sebagai asisten pelatih di Jong AZ dan kemudian melatih berbagai tim muda serta menjadi asisten pelatih di beberapa klub Eropa seperti Feyenoord, Al Ittihad, dan Lech Poznan. Kini, Denny Lanzaat bergabung dengan timnas Indonesia sebagai asisten pelatih, bekerja sama dengan Patrick Kluivert dan Alex Pastoor untuk meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia. Dengan pengalaman internasional yang dimilikinya, Lanzaat diharapkan mampu memberi wawasan baru dan menyusun strategi jitu untuk menghadapi tantangan di kompetisi internasional. Patrick Kluivert percaya bahwa pengalaman luas Lanzaat akan memberikan dampak positif dalam pembentukan taktik dan pengembangan permainan tim Garuda. Dengan latar belakang yang kaya dan kedekatannya dengan Indonesia, Denny Lanzaat memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif bagi sepak bola Indonesia. Kehadirannya memberikan harapan baru untuk meraih prestasi yang lebih tinggi, terutama dalam upaya timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Dengan dukungan dari Kluivert dan Pastoor, Lanzaat siap membuat kejutan dan memberikan kontribusi besar untuk kesuksesan timnas Indonesia di pentas dunia. Kabar mengejutkan, blak-blakan Mark Klok ungkap rahasia tentang Shin Tae-yong. Dia diktator di ruang ganti yang menyulut konflik. Apa yang sebenarnya terjadi di timnas Indonesia? Simak penjelasannya dan berikan komentarmu.
Polemik seputar keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas Indonesia terus bergulir. Setelah pelatih asal Korea Selatan itu secara mengejutkan diputuskan untuk mengakhiri kontraknya pada Senin, 6 Januari 2025, Mark Klok, gelandang Timnas Indonesia, akhirnya buka suara dengan memberikan gambaran yang mengejutkan tentang sosok Shin Tae-yong. Dalam wawancaranya dengan media Belanda, ESPN NL, Klok tidak ragu menyebut pelatih tersebut sebagai seorang diktator yang telah menyebabkan ketegangan besar di ruang ganti pemain Garuda. Perubahan yang dibawa Shin Tae-yong kepada Timnas Indonesia yang sebelumnya kesulitan bersaing memang tak bisa dipungkiri. Di bawah arahannya, Timnas Indonesia mampu mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan memiliki peluang untuk lolos jika berhasil finish di posisi 2 besar grup C. Namun meski mendapat banyak dukungan publik, keputusan PSSI tetap memecat Shin Tae-yong yang masih terikat kontrak hingga 2027. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dalam konferensi persnya mengakui adanya dinamika antara pemain dan pelatih yang akhirnya mempengaruhi keputusan tersebut. Meski tidak merinci lebih lanjut, Thohir menegaskan bahwa situasi ini benar-benar terjadi dan berkontribusi pada perubahan besar ini. Mark Klok, yang sudah lama tak lagi dipanggil ke Timnas setelah Piala Asia 2023, memutuskan untuk berbicara terbuka mengenai pengalamannya selama berada di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong. Klok mengungkapkan bahwa komunikasi menjadi masalah utama, mengingat Shin Tae-yong tidak fasih berbahasa Indonesia. Hal ini memicu ketegangan, terutama karena para pemain merasa kesulitan untuk berinteraksi dengan sang pelatih. Dia benar-benar seorang diktator dan lebih dominan dari siapapun di tim, tegas Mark Klok. Tentu saja, pernyataan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Shin Tae-yong sukses membawa Indonesia hingga mendekati pintu gerbang Piala Dunia. Namun, Klok menjelaskan bahwa masalah bahasa tersebut tak hanya berujung pada kesulitan komunikasi, tetapi juga menimbulkan friksi di dalam tim. Ketegangan ini semakin memuncak saat Klok mengungkapkan bahwa siapapun yang berani berdiskusi dengan Shin Tae-yong akan langsung dicoret dari skuad. Saya mengalami konflik langsung dengan mantan pelatih tim nasional. Begitu Anda berdiskusi dengannya, Anda langsung dicoret dari skuad. Itulah yang terjadi pada saya, kenangnya. Kini, dengan hadirnya pelatih baru, Patrick Kluivert, yang berpotensi membuka lembaran baru bagi Timnas Indonesia, Klok berharap hubungan antar pemain dan pelatih bisa terjalin lebih harmonis. Kluivert, yang juga berasal dari Belanda, diharapkan dapat mempermudah komunikasi dalam tim. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney, dan 5 hari kemudian akan menjamu Bahrain di Jakarta. Kluivert akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dalam membawa Timnas Indonesia ke arah yang lebih baik di sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah perubahan ini akan membawa angin segar bagi Timnas Indonesia? Kita tunggu saja. Kabar menyedihkan, Hilgers mendapatkan fitnah. Inilah klarifikasi mengejutkan Miss Hilgers. Tanggapi tuduhan sebagai biang kerok pemecatan Shin Tae-yong, begini penjelasan lengkapnya yang akan membuat Anda terkejut. Dan berikan komentarmu. Miss Hilgers, bek Timnas Indonesia yang saat ini bermain untuk FC20, akhirnya angkat bicara untuk membantah rumor yang menyebut dirinya sebagai dalang di balik pemecatan Shin Tae-yong, pelatih yang selama ini membawa Timnas Indonesia ke level internasional. Belakangan ini, Mees menjadi sasaran amarah netizen Indonesia yang marah dan kecewa atas keputusan PSSI yang mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong. Tudingan pun datang menghujaninya, mengklaim bahwa dirinya adalah penyebab utama di balik keputusan besar tersebut. Para netizen merasa kesal karena Mees, yang menjadi salah satu pemain yang baru dinaturalisasi untuk Timnas Indonesia, tidak mengucapkan salam perpisahan kepada Shin Tae-yong seperti pemain lainnya.
Hal ini memicu spekulasi bahwa Mace memiliki hubungan buruk dengan sang pelatih yang dianggap memengaruhi keputusan PSSI. Menanggapi tuduhan tersebut, Mace tidak tinggal diam. Lewat akun Instagram pribadinya, Mace memberikan klarifikasi terbuka kepada para pengikutnya. Teman-teman, mohon maaf saya sudah lama tidak aktif di media sosial. Beberapa hari terakhir saya sedang pemulihan setelah cedera dan baru saja menjalani prosedur pencabutan gigi, jadi saya butuh waktu untuk pulih secara fisik dan mental. Besok saya akan berbagi kabar terbaru, tulis Mace dalam postingannya. Lebih lanjut, Mace mengungkapkan bahwa ia berusaha untuk tetap berpikiran positif terhadap keputusan pemecatan Shin Tae-yong. Saya tidak terlalu mengenal Shin Tae-yong karena kami hanya sempat bertemu beberapa kali. Saya baru bermain dalam pertandingan melawan Bahrain dan China pada Oktober 2024. Setelah itu saya cedera dan tidak bisa bergabung lagi, kata Mace dengan jujur. Namun, meskipun ia baru sebentar berada dalam skuad timnas Indonesia, Mace merasa perlu untuk membantah tuduhan yang menyebut dirinya sebagai salah satu penyebab pemecatan Shin Tae-yong. Saya juga ingin menegaskan bahwa berita yang mengatakan saya bertanggung jawab atas pemecatan pelatih itu hanya fitnah dan kabar bohong belaka. Saya tidak ada kaitannya dengan keputusan tersebut, jelasnya. Mace juga merasa heran dengan kebencian yang muncul di media sosial, mengingat dia sudah berusaha untuk tetap fokus pada tugasnya di lapangan. Di akhir klarifikasinya, Mace berharap agar semua bisa semakin sukses di tahun 2025 dan berharap keluarga serta pengikutnya bisa mendapatkan kebahagiaan dan keberhasilan di tahun yang baru. Tentu saja, penjelasan Mace Hilgers ini menambah nuansa baru dalam kontroversi yang terjadi. Apakah tuduhan terhadap dirinya benar-benar hanya sekadar fitnah atau ada hal lain yang belum terungkap? Dengan kedatangan pelatih baru, Patrick Kluivert, dan perubahan di tubuh timnas Indonesia, perjalanan selanjutnya menjadi semakin menarik untuk diikuti.